menurut analisa Kirdi Putra, meski sering menyunggingkan senyum dan tertawa pahit selama wawancara, Tengku Dewi menyimpan kesedihan yang amat sangat. Karena sakit hati yang sudah mengkristal itulah Tengku Dewi ingin mengakhiri pernikahannya dengan Andrew. Namun yang menjulangkan pertanyaan sejumlah netizen, mengapa 3 minggu sebelum berita perselingkuhan Andrew mencetak viral, Tengku Dewi masih getol membuat konten YouTube bersama suaminya yang diupload ke Andrew Tengku Dewi Official. Aku tuh nggak pernah tipikal orang yang malas drama sebenarnya. Kayak nggak pernah ngecek HP suami apa. Tapi mungkin karena kita sama-sama public figure, banyak banget nih laporan di DM segala macem. Yang mungkin karena kita memang as a family itu suka ngonten segala macem kan, like harmonis banget gitu kan. Jadi banyak kayak yang laporan, Kak tahu nggak sih si Kak Andrew tuh ngechat aku gini. Aku ignore karena orang yang di chat yang ngechat kamu? Ada yang temennya, ada yang si orangnya langsung. Udah terlalu banyak gitu. Udah terlalu ini akumulasi dari kita hidup bareng. Dan aku juga deserve to be happy gitu kan. Selama ini orang nggak tahu aja. Kayak orang lihat, oh mereka happy family segala macem. Tapi orang nggak tahu aja. Kayak aku tuh banyak mendem gitu loh. Aku banyak memaafkan, aku banyak mendem. Dan aku nggak tahu apa yang ada di pikiran dia, kok dia nggak kapok-kapok gitu loh, kok dia nggak mikir panjang. Yang buat aku meledak sebenarnya sebelum ini, tahun lalu itu aku udah dapat laporan juga. Kalau itu benar-benar dia pasti melakukan sesuatu lah sama si perempuan ini. Dia sedih, terlihat ketika dia lagi cerita tentang Andrew, ketika dia menjabarkan cerita, berbagai macam cerita gitu. Ekspresi di wajahnya, tarikan dari alis, tarik ke samping bibir, semuanya itu menandakan bahwa dia memang beneran sedih, nggak dibuat-buat, sedih banget tapi tepatnya. Ini sebetulnya kayak karena bomnya udah meledak kecil-kecil, lama-lama jembatannya roboh gitu loh. Jadi sebetulnya dibilang dia nahan di dalam, enggak. Kan dia cerita bahwa dia sudah konfront gitu, dia waktu kabur ke Bali terus datang minta maaf dan sebagainya gitu kan, sebetulnya udah ketahuan gitu loh, udah pernah ketahuan, dan saking seringnya udah ketahuan akhirnya jembatannya tadi nggak kuat, dia roboh juga sekarang akhirnya. Ini bisa jadi belum tentu yang paling berat gitu, tapi sudah nggak tahan aja kayaknya. Soal track record Andrew di dunia cinta kilat memang sudah bukan rahasia lagi. Saat bujangan, Andrew dikenal sebagai salah satu bad boy di dunia hiburan. Tampan, terkenal, dan berduit. Cewek mana yang tak terpikat? Namun kepada Boy Hamzah sahabatnya, Andrew berusaha mengubah image bad boy menjadi hot daddy pasca menjadi seorang ayah. Pernah merasa ini gak sih? Pasti kan banyak perempuan, ini mohon maaf ya kakak Tengku Dewi ya. Perempuan yang suka malu sampai sekarang masih banyak gak? Gue gak tahu deh, tapi mungkin dulu sebelum gue nikah pasti lebih banyak dari sekarang yang udah menikah. Saat gue udah menikah, lebih banyak sekarang ya? Maksudnya lebih banyak dulu dari sekarang. Kalau sekarang kayaknya kayak ya udah oke gitu. Sekarang mereka kayak lebih kayak ngefans ya kan, lebih kayak seneng ya, lucu ya gitu. Gue lebih dijulukin seperti hot daddy kalau sekarang karena udah punya anak. Kalau dulu masih unyu-unyu gitu kan, kalau sekarang udah jadi hot daddy. Berarti kalau dulu julukannya apa bang? Kalau sekarang hot daddy? Kalau sekarang hot daddy, kalau dulu itu apa ya? Bad boy kayaknya dulu. Bad boy. Julukannya. Bad boy. Berarti kalau gue jalan sama di ke klub zaman dulu kan, bad boys. And what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Bad boys. Kita tuh bareng tuh totalnya 11 tahun dok. Pacarannya tuh yang lama. Pacaran tuh sekitar 5 tahunan. Sempat putus, sempat dia kemana, aku kemana, namanya masih muda ya. Pas balikan lagi itu, dia bener-bener yang kayak, oke kita biar nggak putus lagi, kita nikah aja yuk. Terus, nggak mau kamu aja masih suka genit lah ibaratnya gitu kan, aku bilang. Ternyata habit itu tuh, ya? Iya aku beri kesempatan. Karena menurut aku, ya belum nikah ya terserah lu gitu loh, mau kayak gimana-gimana gitu. Nah aku tuh mikirnya nggak sejauh ini, nanti kalau misalnya dia udah nikah, dia masih kayak gini gimana ya, aku nggak mikir segitunya sih dok ya. Dan setelah menikah? Setelah menikah, sebelum punya anak tuh sebenarnya ada ketahuan, tapi yang namanya maling nggak ada yang mau ngaku ya.
Tetapi yang kedua adalah bahwa dia bisa sensitif, iya. Tapi bahwa kemudian ini faktanya menurut Tengku Dewi itu sudah terjadi banyak, sering. Dan akhirnya buat saya bisa jadi justru di momen ini dia akhirnya tercerahkan dan ngambil, udahlah kayaknya udah nggak bisa dibenerin lagi deh. Akhirnya gitu. Kisah cinta Andrew Andika dan Tengku Dewi mungkin akan berakhir sad ending di pengadilan agama. Namun, Tengku Dewi menunggu sampai persalinan anak keduanya yang diprediksi akan lahir bulan Juli mendatang. Meski pada kasus tertentu seorang istri yang sedang hamil diperbolehkan menggugat cerai, seperti yang pernah dilakukan Oki Agustina pada Pasha Ungu tahun 2009 silam, Tengku Dewi patuh pada saran orang tuanya. Lalu benarkah Andrew Andika masih berstatus WNA, sehingga semua asetnya di Indonesia diatasnamakan Tengku Dewi istrinya? Dewi, aduh, aku ngelihatnya ini kan rumah tangga kalian yang dilihat selama ini ya, begitu romantis, begitu jadi panutan, bahkan kalian sering bikin konten bareng. Itu real, itu bukan tipu-tipu. Dia tuh sebagai suami baik banget. Jadi bapak itu baik banget. Itu yang bikin aku menyayangkan kenapa lo melakukan hal-hal yang merusak gitu loh, Dok. Ngerti nggak? Itu semuanya real. Real, Dok. Sampai yang bikin aku juga ngerasa, oh ya lu gak bakalan macem-macem. Ibaratnya nih ada uang masuk honor, dia gak apa-apa pegang buat makan aja. Ini kasih ke kamu semua. Dia gak pegang keuangan lo, Dok. Sumpah, dia sebaik itu. Aset semua atas nama aku. Semua? Bikin aku supaya tenang ya. Tenang. Kayak satu aset atas nama aku, karena dia WNA juga kan. Dia gak memikirkan soal keuangan, Dok. Dia bener-bener kayak, ya udah ada duit berapa gue dapat cuma buat makan doang juga nggak apa-apa, kayak bule banget gitu loh, Dok. Aku sekarang sih pengen fokus lahiran dulu ya, Dok ya, karena aku kayaknya hamil ini tuh bener-bener banyak sedihnya gitu ya. Jadi mungkin setelah lahiran bakal aku pikirin, tapi kalau untuk sama-sama lagi kayaknya nggak mungkin ya, Dok ya. Itu terjadi karena dia udah ibaratnya ya udah capek lah, udah lelah gitu. Nah, jadi ya sekarang aku sih cuma bisa bilang sama dia, kamu harus kuat. Aku bilang semangat, aku didoain aja yang terbaik buat Dewi. Mudah-mudahan Dewi bisa melewati semua ini dengan baik gitu. Pokoknya Dewi semangat deh, ini apa ya, mudah-mudahan kita sih nggak tahu aslinya kayak gimana. Mudah-mudahan nggak seburuk itu, atau mudah-mudahan bisa baik lagi, kita nggak pernah tahu juga. Pokoknya yang terbaik lah buat Dewi gitu. Sama ini buat pelajaran kita semua juga gitu kan, sebagai cewek-cewek gitu. Semoga ya yang terbaik lah buat semuanya. Jika pernikahan Andrew Andika dan Tengku Dewi menuju titik akhir, cerita cinta Thorik Halilintar dan Alia Mas Said menuju titik awal pernikahan. Tepat 15 Mei 2024, Thorik menciptakan momen lamaran romantis di Thailand untuk gadis pujaan hatinya itu. Berlatar bukit berbunga dan indah, Thorik berlutut sembari membuka kotak cincin, lantas bertanya, "Will you marry me?" pada Alia. Pokoknya aku ingatnya cuma Alia Mas Said, will you marry me? Aku juga jawabnya bingung, yes atau will sih jawabnya, aku bilangnya gitu. I will apa yes? Enggak, dia bilangnya kalau nggak salah kayak gini deh. Nanti deh, gitu. Oh, jadi yang difoto. Terus gue bilang jadi yang difoto itu cuma ekspresi doang ya. Benar. Nanti deh sambil senyum gitu ya. Nanti deh. Benar. Terus coba-coba aja dulu, Apa? Gak dia langsung bilang I will. Coba-coba dulu dah. Terus kita berdua nangis. Ya terus awalnya Thorik nggak nangis. Tiba-tiba pas kayak karena ngeliat Dio nangis, akhirnya Thorik langsung nangis sesungguhkan gitu loh. Terus aku bilang, kamu jangan nangis dong. Terus aku bilang, kamu jangan nangis. Soalnya aku juga nangis, kalau kita berdua nangis siapa yang nenangin? Aku bilang gitu. Mungkin seperti apa sih Thorik jadi pasangan terbaik ini? Jadi nomor Ternyata mereka lamarannya bukan di Indonesia. Sangkaan saya tuh kemarin di Bogor. Soalnya Bogor tuh sekarang keren banget. Saya ngelihat di Bogor itu view-nya semua tempat wisatanya bagus. Toto di mana, guys? Saya nggak tahu ini di mana. Makanya saya mau telepon. Masalahnya nggak bilang. Kemarin datangnya sama saya kan. Dia itu datang kalau ada butuhnya doang.
Jadi kayak kemarin misalnya mau ketemu Ibu Reja, nah aku tuh datang ngewakilin, cepet. Maksudnya langsung aku ikut di situ ngelamar. Saya ngelihat Torik gentle, pengen lamar anak orang. Dia emang dari dulu pengennya lamar, jadi kalau ketemu orang tuh pengennya langsung senyum. Setelah meminta restu pada Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, abang dan kakak iparnya, Torik mantap melamar putri bungsu Reza Artamevia itu. Torik mengaku sempat takut ditolak Aliyah, sehingga ia langsung video call dengan Atta Aurel setelah Aliyah menerima lamarannya. Oh Al, kamu terima kemarin masuk accept gitu? Iya. Kenapa diterima sih? Kenapa diterima? Tapi ada cerita lucu. Jangan kayak gitu, gue udah bilang. Udah gue briefing jangan kayak gitu. Iya, kenapa tiba-tiba langsung diterima? Nah sekarang kalau udah pakai cincin jadi pengennya kayak gini terus. Enggak, aku bilang kayak gini. Aku tahu, aku tuh orangnya berantakan. Terus baju kotornya di mana-mana. Tapi mau nggak kamu menemaniku seumur hidup? Oh gitu. Mencuci-cuci bajuku. Cuci bajuku. Enggak. Kayak gitu. Ya itu aku jawab ya sendiri. Lah gitu karena apa ya? Ya senang lah pastinya kan ke jenjangnya lebih serius gitu kan supaya nggak kelamaan juga gitu. Jadi ya kita doain aja yang terbaik. Aku bisa doain aja sih. Aku nanti mungkin yang lebih baik yang menjelaskan itu mereka gitu ya. Karena di sini kan aku abangnya, jadi aku hanya mendoakan yang terbaik. Doain. Pilihan yang terbaik untuk Torik dan Ana. Keputusan Torik melamar Aliyah banjir pujian dari netizen. Sebab selama ini Torik terkesan malu-malu kucing dalam merajut tali cinta dengan Aliyah. Tidak seperti saat berpacaran dengan Fujian yang getol pamer kebucinan di media sosial dan konten YouTube. Rupanya masa pacaran yang singkat tak menjadi hambatan bagi Torik untuk menentukan wanita yang layak mendampinginya di pelaminan. Maria dia sebagai sahabat keduanya ikut bersenang ya. Ada kabar bahagia dari teman, lagi teman dekat dari kecil juga Al ya mau nikah, kemarin bertunangan ya semua. Itu emang jomblangin apa awalnya gimana sih sama KS? Enggak, jadi waktu itu aku tuh habis nonton konser Dewa sama Al, terus malamnya tuh mau ada acara sama Torik, terus si Al tuh harusnya nggak ikut tapi aku ajak ikut ke acara itu. Dan malam itu mereka bertemu di situ dan setelahnya tuh urusan mereka, aku cuma ngajak Al ke acara itu. Ketemuan ya udah, setelahnya mereka urusan mereka. Tapi disebut macomblang. Gimana tuh Kak? Enggak sih, enggak macomblang sih, Pak Comblang. Iya. Selamat buat Torik dan Aliyah. Iya. Langgeng nanti terus sampai pernikahannya. Akadnya. Bunda tapi turut bahagia ya lihat mereka berdua. Ada keluarga baru. Iya. Iya. Kita juga sering kali melihat banyak artis bertunangan sudah sangat serius, tampak sepertinya udah oke banget, ternyata lepas di tengah jalan. Saya tidak bicara ini lepas di tengah jalan, tidak, tetapi saya melihat ada aura yang tidak begitu kencang, jadi ikatan energinya nggak mengikat. Kalau nggak mengikat tuh biasanya prosesnya panjang. Apa iya apa enggaknya masih abu-abu seperti itu. Rencana pernikahan sendiri mungkin mau menyusul mahal ini sama Iki tadi. Doain ya. Tapi emang benar di tahun ini siap untuk menikah berarti ya sama kayak abang ya. Kalau perjalanan itu kan memang sudah ada garis dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita bicara garis sesuatu yang pasti ya. Garis sesuatu yang nyata dan itu dibuat dinyatakan nasibnya oleh Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi bukan oleh manusia. Tetapi kalau saya lihat kembali lagi secara tampakan yang sudah terlihat dari kacamata spiritual, ada gelombang-gelombang energi, ada semacam percikan-percikan yang mungkin itu bisa mengganggu kehidupan ke depan. Lantas seperti apa persiapan Torik dan Aliyah menuju halal? Benarkah cincin lamaran Torik untuk Aliyah berharga ratusan juta? Apakah Zahwa Masaid kakak Aliyah serta Sohwa dan Sajidah Halilintar kakak Torik rela dilangkah oleh sang adik?